barakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini, di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan teruskan kajian tafsir juz 30, yaitu surah Al-Mutaffifin ya. Setelah pada pekan yang lalu kita telah selesaikan tafsir surat Al-Infitar ya. Ada tambahan sedikit tentang hikmah di surat Al-Infitar ya. Pernyataan dari salah seorang ulama yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Suatu saat Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh seseorang, "Kaifa ta'lamul malaikah annal 'abda qad hamma bi hasanah aw sayyi'ah?" Bagaimana malaikat mengetahui bahwa seorang manusia itu memiliki tekad untuk melakukan kebaikan atau keburukan ya. Itu pertanyaan yang disampaikan kepada Hasan al-Basri. Maka beliau menjawab, "Idza hammal 'abdu bi hasanah wajadu minhu rihal miski." Jika seorang manusia memiliki azam, kemauan atau tekad yang bulat untuk melakukan satu kebaikan, maka mereka atau para malaikat ini menemukan bau minyak misik yang harum ya pada orang ini. Wa idza hamma bi sayyi'ah wajadu minhu rihan natan. Dan apabila seorang manusia punya kemauan atau punya rencana untuk melakukan satu keburukan, maka para malaikat bisa menemukan atau mencium bau yang busuk dari orang ini ya. Ini tambahan ya dari penjelasan tafsir surat Al-Infitar ya, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita ya, bahwa apa yang dirasakan oleh malaikat tidak sebagaimana kita ya, sesama manusia. Kalau malaikat bisa mencium bau yang harum dari orang yang akan melakukan kebaikan, dan bisa mencium bau busuk dari orang yang berencana melakukan keburukan ya. Sementara kita tidak mengetahuinya ya. Namun barangkali secara fitrah atau mungkin firasat imaniyah bisa kita bedakan mana orang yang ahlul khair ya, yang pelaku kebaikan, dan mana orang yang pelaku keburukan. Itu secara naluri mungkin bisa kita bedakan antara satu dengan yang lain ya. Baik jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Mutaffifin ya. Surat ini adalah termasuk surat Makkiyah dan terdiri dari 36 ayat. Dinamakan surat Al-Mutaffifin dikarenakan surat ini diawali dengan kalimah atau dengan ayat wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Jadi al-mutaffifin itu adalah orang-orang yang berlaku curang ya, yang tidak jujur dalam berdagang, dalam berbisnis, yang mana pada saat dulu ya ungkapan ataupun istilah berdagang ataupun berbisnis ini kebanyakan dilakukan dengan memakai alat ukur ya, apakah itu timbangan atau yang semisalnya ya. Apakah itu dalam bentuk menambah atau mengurangi ya.
Sedangkan keterkaitan antara surat ini dengan yang sebelumnya, yaitu surat Al-Infitar, ada 4 poin. Yang pertama, di akhir surat Al-Infitar, Allah Ta'ala mensifati hari kiamat dengan ayat yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a wal amru yauma idilillah. Jadi itu yang bisa kita baca di akhir surat Al-Infitar, ya. Sedangkan pada ayat ini diteruskan dengan kata-kata atau dengan ayat wailul lil mutaffifin, ya. Ini kaitannya adalah bahwa orang-orang yang berlaku curang dalam berdagang itu akan mendapatkan ancaman yang keras, ya. Mereka akan diberikan siksa yang ada di neraka, yaitu pada hari akhirat nanti. Poin yang kedua adalah pada setiap surat, baik itu Al-Infitar atau Al-Mutaffifin, ini menjelaskan tentang kejadian-kejadian luar biasa, kejadian yang dahsyat terjadi pada hari kiamat. Kemudian poin yang ketiga, Allah Ta'ala menyebutkan pada surat Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, dan sesungguhnya ada pada kalian malaikat-malaikat yang mengawasi, yang menjaga, yang mana mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mulia, yang senantiasa menulis seluruh apa yang kalian lakukan. Dan pada surat Al-Mutaffifin ini disebutkan tentang apa yang ditulis oleh para malaikat, yaitu dalam ayat 20 Allah berfirman, kitabum marqum, yaitu kitab yang terjaga. Yang keempat, poin keempat terkait antara dua surat Al-Infitar atau Al-Mutaffifin ini adalah Allah Ta'ala memberikan pembagian manusia kepada 2 kelompok, yaitu kelompok yang disebut Al-Abrar dan kelompok Al-Fujjar, ya, itu masing-masing ada di dalam 2 surat ini, ya, baik itu Al-Infitar ataupun Al-Mutaffifin dengan tempat kembali masing-masing, ya. Al-Abrar berada di surga, sedangkan Al-Fujjar berada di neraka. Ini kaitannya antara surat Al-Mutaffifin dengan surat yang sebelumnya. Kemudian kita akan mengkaji pada pertemuan ini paragraf yang pertama di dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat keempat, yang diberi judul oleh penulis, yaitu Dr. Wahba Az-Zuhaili, dengan judul Wa'idul Mutaffifin, atau ancaman bagi orang-orang yang berlaku curang pada timbangan, ya. Mari kita baca bersama-sama untuk menambah keberkahan majelis ini, ya. Bagi yang megang mushaf, monggo silakan dibuka, baik secara langsung mushaf atau lewat HP, monggo silakan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, surat Al-Mutaffifin ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ya. Kita artikan dulu. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, ya. Alladzina, yaitu orang-orang yang idzaktalu, ketika mereka meminta timbangan, dalam hal ini posisinya itu adalah sebagai pembeli, ya. Ketika mereka meminta timbangan kepada manusia, yastaufun, ya, mereka minta supaya dipenuhi, bahkan
minta supaya ditambahi ya. Wa idza kaluhum, dan ketika mereka menimbang atau menakar, wazanuhum yukhsirun, mereka menguranginya dalam posisi sebagai penjualnya ya. Ala yadhunnu, tidakkah dia mengira, tidakkah dia menyangka, tidakkah dia yakin, ulaika annahum mab'utsun, bahwa mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala liyaumin adzim, pada hari yang agung, hari yang dahsyat, hari yang besar, yaitu yauma yaqumun nas, pada hari di mana orang-orang berdiri li rabbil alamin, menghadap kepada Allah Rabb semesta alam ya. Baik, kita akan bahas ya beberapa poin terkait dengan ayat-ayat di awal surat Al-Mutaffifin ya, yaitu kaitannya dengan al-mufradat al-lughawiyah, yaitu kosakata dalam bahasa Arab. Kata-kata wailun itu adalah kalimatu adab, kalimah atau kata yang mengandung ancaman azab, ay syiddatu azab fil akhirah, yaitu azab siksaan yang dahsyat pada saat nanti di akhirat, yaitu di neraka ya. Di kata-kata wailun itu adalah merupakan ancaman, kecaman yang ditujukan kepada para pelaku amal sesudah penyebutan kata-kata ini ya. Sedangkan al-mutaffifin yaitu al-munqisin, orang-orang yang mengurangi. Bentuk mufradnya adalah mutaffif, yaitu al-muqillu haqqa sahibihi bi nuqsanihi anil haqqi. Yang dimaksud dengan al-mutaffif adalah orang yang mengurangi hak saudaranya, bi nuqsanihi anil haqqi, dengan mengurangi haknya. Apakah itu fi kailin aw waznin, baik itu dalam bentuk takaran ataupun timbangan ya. Dan yang dimaksud dengan al-mutaffifin di sini bukan hanya mengurangi ya, tetapi apakah dalam bentuk menambah atau minta atau dalam bentuk mengurangi ya. Itu yang dijelaskan pada ayat yang sesudahnya, idzaktalu 'alan nasi yastawfun ya. Iktalu adalah bermaksud atau bermakna akhadhu minhum huquqahum, mereka mengambil dari yang lain hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan yastawfun adalah ya'khudhunal kaila wafiyan kamilan. Yang dimaksud yastawfun adalah mereka mengambil timbangan secara utuh, secara sempurna tadi ya, pada saat berposisi sebagai pembeli itu. Sedangkan yang dimaksud kaluhum aw wazanuhum artinya adalah kalu lahum aw wazanu lahum. Jadi pada saat dia menimbang atau menakar untuk pembeli, maka yukhsirun yunkisunal kaila awil wazna, mereka mengurangi timbangan atau takaran itu. Sedangkan ayat yang keempat, ala yadhunnu, yadhunnu adalah yatayaqqanu, yakin. Ini dimaksudkan adalah istifham taubih wa ingkar, sebuah pernyataan yang secara eksplisit mengandung makna pertanyaan, tetapi tujuannya adalah untuk mengingkari, untuk memberikan kecaman, serta ada unsur takjub tentang keadaan mereka ya. Bagaimana mereka bisa melakukan itu padahal sudah memiliki keyakinan bahwasanya nanti ada hari pertanggungjawaban ya. Annahum mab'utsun ya. Orang-orang yang yakin bahwasanya nanti itu di akhirat akan dibangkitkan dari kuburnya, kenapa masih melakukan praktek-praktek kecurangan, begitu maksudnya ya. Liyaumin adzim, yaitu pada hari yang agung, hari kiamat, karena urusan yang dipertanggungjawabkan oleh manusia itu juga urusan yang besar ya. Li rabbil alamin, yaitu menghadap kepada Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam yang menghidupkan kita semua dan yang mematikan dan menghidupkan ulang. Jamaah sekalian, sababun nuzul atau latar belakang historis turunnya ayat ini sebagaimana diceritakan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas,
bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, banyak penduduk Madinah yang melakukan praktek kecurangan ya. Jadi mereka banyak yang mengurangi timbangan pada saat berjualan itu. Maka Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin fa ahsanul kaila ba'da dzalik. Maka dengan turunnya ayat ini menjadi pengingat penduduk Madinah yang berprofesi sebagai pedagang ya, sehingga mereka insaf, mereka taubat dari kebiasaan buruknya itu. Al-Imam As-Suddi mengatakan kana bil Madinati rajulun, ada di Madinah seorang laki-laki yang diberi nama Abu Juhainah. Dia memiliki 2 timbangan ya. Jadi Abu Juhainah ini adalah seorang pedagang yang biasa berdagang di pasar, di toko ya. Dia memiliki 2 timbangan, ya'khudhu bil awfa wa yu'ti bil anqas. Dia pada saat mengambil, mungkin pada saat orang datang ke pasar dengan membawa dagangan untuk dia kulak, untuk dia beli, maka dia penuhkan timbangan itu. Tapi pada saat dia menjual kepada pembeli, maka dia kurangi, sehingga turunlah ayat ini ya, wailun lil mutaffifin. Jadi laki-laki itu bernama Abu Juhainah. Wahya akhiru suratin nazalat bi Makkah, dan surat Al-Mutaffifin ini adalah surat yang terakhir turun di Mekah. Fahiya makkiyatun. Jadi kategori surat ini ada khilafiyah di antara ulama ya. Di awal kita sebutkan kategorinya termasuk surat Makkiyah, tapi ada pendapat dari ulama-ulama yang lain. Nah, yang menyampaikan pendapat bahwa surat Al-Mutaffifin ini adalah termasuk kategori surat Makkiyah itu diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ad-Dhahhak dan Muqatil. Dan dikatakan innaha awwalu suratin nazalat bil Madinah. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa surat Al-Mutaffifin ini adalah surat yang pertama-tama diturunkan di Madinah. Jadi yang mengkategorikan surat Al-Mutaffifin ini adalah Makkiyah mengatakan bahwa surat ini yang paling akhir turun di Mekah. Sementara yang mengkategorikan surat ini Madaniyah memposisikan surat ini yang pertama-tama turun di Madinah. Fahiyya Madaniyah, ini adalah kelompok surat Madaniyah berdasarkan pendapat dari Al-Hasan dan Ikrimah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pada saat datang ke Madinah, banyak di antara penduduk Madinah yang melakukan kecurangan ya pada saat timbangan. Pada saat menimbang, maka turunlah ayat ini dan mereka insaf dari itu semua ya. Jadi intinya surat ini surat yang khilafiyah di antara ulama, apakah Makkiyah atau Madaniyah, tapi yang sebagian besar adalah memposisikan Makkiyah. Sedangkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari surat Al-Mutaffifin ini ya. Jadi yang pertama adalah at-tadfif, wa huwa inqasu haqqil akhar fil kaili awil wazni wa nahwihima minal maqayis. Jadi kata-kata at-tafif yaitu melakukan praktek kecurangan, pengurangan dari hak orang lain, apakah dalam bentuk timbangan ataukah takaran atau ukuran dan yang semisalnya ya. Pada alat-alat timbang itu hukumnya adalah haram secara syar'i. Yang mana praktek kecurangan ini mujibun lil itsmi syadid, mengharuskan seseorang untuk mendapatkan dosa yang berat, wal adzabil alim, dan azab yang pedih fil akhirah, pada saat nanti di akhirat. Wa huwa aidan radilatun istimaiyah wa naqisatun. Jadi praktek kecurangan ini adalah merupakan akhlak yang buruk ya secara sosial. Kemudian dia adalah merupakan aib ya. Jadi sesuatu yang bisa menjadikan seseorang turun ya derajatnya dan kehormatannya, yang bisa mencederai akhlaknya, mencederai moralnya. Wa yu'addi ila ibti'adin nas an fa'ilihi, dan mengakibatkan seseorang menjauhi pelakunya ya.
Sebagaimana diceritakan tadi bahwa penduduk Madinah mereka sebagian besar adalah para pedagang. Ya, sampai sekarang mereka juga senang berdagang, ya. Apakah dalam bentuk pedagang kurma ataukah berdagang yang lain-lainnya, ya. Jadi mereka ini melakukan praktek pengurangan timbangan. Wa kanat bai'atihim al-munabadah wal mulamasa wal mukhatarah. Jadi ada banyak bentuk perdagangan yang mereka lakukan pada saat itu, ya. Yakni ada unsur ghorornya. Unsur ghoror itu adalah unsur ketidakpastian. Jadi al-ghoror itu adalah salah satu praktek yang dilarang kita dalam berdagang. Berdagang atau jual beli ini adalah merupakan masuk dalam fikih muamalat. Kalau fikih muamalat itu hukum dasarnya adalah mubah, boleh, ya, selama tidak ada larangan. Nah, larangan dalam bentuk muamalat atau dalam bentuk jual beli diantaranya di situ ada unsur ghorornya, yaitu ketidakpastian. Ada unsur al-jahalah, yaitu ketidaktahuan, ya. Ada unsur penipuan, ada unsur ketidakjujuran, ya. Jadi misalnya ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan di pasar, ya, kemudian beliau menemukan ada pedagang buah ataukah yang lain, kemudian beliau melihat dalam sebuah tempat seperti karung itu di atasnya bagus, ya, mungkin seperti gandum atau kalau kita di sini adalah seperti beras, ya, di atasnya bagus, tapi ketika beliau memasukkan tangannya ke dagangan yang ada di karung itu ternyata dalamnya basah, tidak sebagus kualitasnya yang di atas. Maka beliau memberikan pernyataan laisa atau man ghassana laisa minna, ya. Barang siapa yang melakukan praktek penipuan maka dia tidak termasuk golongan kami. Jadi al-ghissu itu adalah ketidakjujuran, ya, dalam banyak praktek, apakah berdagang ataukah bisnis ataukah dalam bentuk jasa dan yang lainnya, ya. Ini termasuk hal-hal yang dilarang dalam fikih muamalat yang harus kita jauhi, ya. Maka turunlah, ya, kalau kita pada konteks ayat ini turunlah surat Al-Mutaffifin, atau ayat yang pertama adalah wailul lil mutaffifin, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini derajatnya sahih, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khamsun bi khamsin, ada 5 hal yang mengakibatkan 5 hal. Jadi ada perilaku yang buruk yang dilakukan oleh manusia, ada 5 macam yang dengan manusia melakukan 5 hal inilah turun akibat dari Allah Ta'ala merupakan hukuman kepada manusia. Yang pertama, mana qadha qaumun al-ahda illa sullita alaihim aduwuhum. Tidaklah ada satu kaum yang melanggar perjanjian kecuali mereka akan dikuasai oleh musuhnya. Ini poin pertama. Jadi kalau ada praktek dari kaum yang tidak komitmen dengan sebuah perjanjian, maka mereka akan dikalahkan, akan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulu, ya, pada saat mereka sudah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum muslimin, ya. Jadi sudah ada perjanjian damai pada tahun 6 Hijriah itu, dan kaum muslimin sudah banyak yang mengalah, sampai Rasul sendiri juga banyak mengalah ketika dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Quraisy tidak mau, hanya dituliskan Bismillah saja. Ketika dituliskan Muhammad Rasulullah, mereka juga enggak mau, yang maunya adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi poin-poin itu sudah Rasulullah sudah mengalah. Kemudian isi dari perjanjian juga menjadikan kaum muslimin mazlum, ya, terzalimi dan seolah-olah kalah di dalam situasi itu, ya.
Tetapi inilah hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran sirah nabawiyah. Ada saat-saat tertentu yang kaum muslimin itu mengalah untuk mendapatkan kemenangan, yang itu diberikan atau diabadikan di surat Al-Fatah ya. Di surat Al-Quran itu ada dua kata-kata atau dua macam kemenangan, yaitu kemenangan yang ada di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan ada kemenangan yang ada di surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina ya. Kalau kemenangan yang ada di surat An-Nasr itu kemenangan yang kaum muslimin senang untuk mendapatkannya, gembira untuk menyambutnya ya. Tetapi kemenangan yang ada di surat Al-Fatah ini adalah kemenangan pembuka yang pada awalnya kaum muslimin kecewa untuk mendapatkan pembuka ini ya. Jadi pada saat perjanjian Hudaybiyah itu ya, yang sampai dilakukan Bai'atul Ridwan ya. Jadi pada saat berjalan selama kurang lebih 2 tahun itulah terjadi pelanggaran ya. Kaum muslimin yang berkoalisi, di sana ada kaum Khuza'ah yang berkoalisi dengan kaum muslimin dan Rasul di Madinah, sedangkan Bani Bakar itu berkoalisi dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Nah, satu saat Bani Bakar ini melakukan tindak kecurangan. Jadi dia memusuhi ya, orang-orang dari Bani Khuza'ah, dan sayangnya orang-orang Quraisy justru memberikan dukungan kepada Bani Bakar. Jadi mensuplai senjata. Sehingga hal inilah terjadi ya peperangan kecil lah yang mengakibatkan Bani Khuza'ah ini beberapa meninggal. Akhirnya dilaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW ya, dan beliau dalam kondisi yang marah ya, karena mendengar kabar orang-orang Quraisy telah berkhianat berkoalisi dengan orang-orang Bani Bakar menyerang suku Bani Khuza'ah yang itu menjadi teman ya kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya ya beliau mengkoordinir ya dengan beberapa para sahabat yang lainnya dan mempersiapkan pasukan yang besar. Nah, dalam kondisi seperti itulah orang-orang Quraisy merasa takut ya, mereka khawatir jangan-jangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini marah, yang akhirnya mereka mengutus seorang utusan yang bernama Abu Sufyan untuk melakukan negosiasi. Jadi berangkatlah Abu Sufyan dari Mekah ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Tetapi pada saat sampai di Madinah, sampai ke rumah Rasulullah SAW, dan pada saat itu yang menemui langsung Abu Sufyan itu adalah putrinya sendiri, yaitu Ummu Habibah, yang tidak ada lain itu adalah istri Rasulullah SAW. Pada saat Abu Sufyan sampai ke Madinah, sampai ke rumah Rasul itulah, dan masuk ke rumah Rasul, Ummu Habibah menerimanya di ruang tamu. Kebetulan ada tikar yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk istirahat, untuk duduk ya. Ketika datang ayahnya, itu Ummu Habibah melipat ya, ngeringkesi tikar itu ya, dan mengatakan ini tikar Rasulullah SAW, tidak halal untukmu ya, karena engkau masih kafir, engkau dalam kondisi musyrik, najis, tidak halal untuk duduk di tikar suci yang milik Rasulullah SAW ini. Itu coba kita bayangkan ya, betapa wala ya seorang wanita istri Rasul SAW ya, itu kepada Rasul, kepada kaum muslimin luar biasa ya. Sampai ayahnya datang sendiri itu tidak disambut dengan sambutan yang sebagaimana mestinya ya, karena ayahnya masih dalam keadaan musyrik. Jadi Rasul nggak mau menemui saat itu. Kemudian Abu Sufyan mau melobi Abu Bakar, ya juga Abu Bakar nggak mau. Melobi Umar juga nggak mau, melobi Ali juga nggak mau. Akhirnya dia pulang dengan tangan hampa dan khawatir akan terjadi penyerangan dari kaum muslimin dari Madinah. Ternyata itu betul-betul terjadi ya. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar di Fathu Mekah dengan jumlah tentara 10.000 itu ya, orang-orang Quraisy bertekuk lutut tanpa adanya pertumpahan darah ya. Hanya sebagian kecil saja yang masih melawan, yang kemudian melarikan diri, yang sebagiannya itu mati.
Jadi ini salah satu contoh ketika ada satu kaum yang melakukan pengkhianatan, maka kaum itu akan dikalahkan oleh musuhnya. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihim al-faqr. Ini merupakan PR bagi kita semuanya ya. Jadi terkait dengan masalah pemerintahan ini ya. Tidaklah mereka melakukan praktek hukum yang tidak sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Mereka mempraktekkan hukum-hukum yang di luar ketentuan Allah, yang tidak sama dengan aturan Allah. Illa fasha fihim al-faqr, kecuali tersebar luaslah kemiskinan, kefakiran di tengah masyarakat. Jadi ini poin yang kedua ya. Kalau ada praktek hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan terjadi banyak kefakiran, kemiskinan ya. Ya bukan hanya di kita, di Indonesia, di negara-negara di dunia Islam pun juga seperti itu ya. Jadi kalau praktek yang dilakukan oleh umat itu hukumnya, aturannya tidak sesuai dengan aturan Allah, maka akan terjadi banyak kefakiran. Ya kalau di negara tetangga kita Brunei Darussalam misalnya ya, ini ya sebagaimana kita tahu konun ya ataupun undang-undangnya adalah sesuai dengan aturan Islam, sehingga kemakmuran itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, dan itu sudah lama ya. Mungkin mulainya sekitar tahun 86an ya, sampai sekarang mereka diberikan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan oleh Allah Ta'ala ya, dikarenakan sebab utamanya adalah menerapkan hukum-hukum yang sesuai dengan aturan Allah ya, sehingga terjadi keadilan dan dampaknya kesejahteraan kepada rakyatnya. Yang ketiga, wala dhaharat fihim al-fahishah illa fasha fihim al-maut, dan tidaklah muncul ataupun nampak di tengah-tengah umat itu kekejian, yaitu dosa-dosa yang keji, diantaranya adalah zina, kecuali akan terjadi banyak kematian di tengah-tengah mereka. Ya kalau sekarang ini dari hubungan ya, hubungan yang tidak halal, yaitu di luar nikah, apakah itu sesama muda-mudi ataukah barangkali yang sudah menikah ya. Kalau terjadi dampak dari hubungan yang tidak dihalalkan oleh Islam itu ya, karena atau mungkin dampaknya adalah kehamilan, maka ini akan terjadi aborsi, pengguguran kandungan. Nah, bahwasanya angka kematian yang disebabkan oleh aborsi ini adalah angka terbesar di dunia ya. Kurang lebih, ini data yang lama, itu sekitar 2,5 juta bayi yang mati ya di aborsi, itu angkanya sekian, yang kalau di zoom menjadi waktu yang lebih singkat itu kurang lebih 1 menitnya itu kurang lebih sekitar ada 6 bayi yang mati gara-gara aborsi dan gara-gara ya orang tuanya yang tidak bertanggung jawab itu ya. Ini kematian yang terbesar, lebih besar, lebih banyak jumlahnya daripada karena perang dunia yang 1 atau perang dunia 2, atau daripada kena penyakit wabah penyakit yang menular, ataukah karena kecelakaan. Nah, itu yang ternyata yang terbesar adalah karena aborsi itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wala taffafu al-mikyala illa muni'u an-nabat wa ukhidhu bis-sinin, dan tidaklah umat ini melakukan praktek kecurangan dalam hal timbangan, takaran, kecuali mereka akan terhalangi untuk memetik buah-buahan ya, jadi gagal panen, dan mereka akan ditimpa paceklik ya, krisis berkepanjangan dikarenakan ada praktek kecurangan ya. Yang terakhir, yang kelima, wala mana'u zakata illa hubisa anhum al-qatr,
dan tidaklah umat ini menahan zakat, maksudnya tidak mau membayar zakat bagi orang yang muzakinya, para agnianya, orang kayanya tidak mau membayar zakat, maka akan terhalangi untuk mendapatkan hujan ya dari langit. Nah, inilah khamsun bi khamsin ya, 5 dosa yang mengakibatkan 5 akibat ya. Jadi wama in ahsantum ahsantum li anfusikum ya, kalau kita melakukan kebaikan maka dampaknya kebaikan itu pada diri kita, dan kebalikannya kalau kita melakukan dosa dampak dosanya juga kepada kita masing-masing. Poin yang kedua adalah al-muradu bit-tadfif huna az-ziyadatu fil kaili awil wazni wa nahwihima inda istifa'il haqqi. Yang dimaksud dengan at-tadfif yaitu pengurangan, itu bukan semata-mata pengurangan atau kecurangan ya, tetapi az-ziyadatu fil kaili awil wazni, tambahan dalam hal takaran ataupun timbangan dan semacamnya. Jadi pada saat dia minta hak, dia ingin dipenuhi, pada saat dia membeli tadi, pada saat dia maksudnya menjual adalah mengurangi timbangannya ya, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat-ayat tersebut ya. Jamaah sekalian, ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran sedikit ya, bahwa kadang-kadang kebiasaan kita ini minta tambah ya, yang itu tanpa izin daripada penjualnya ya. Padahal dampaknya ini sangat signifikan ya. Ada salah seorang ulama pendahulu kita yang bernama Ibrahim bin Adham ya. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang yang sangat zuhud. Dia sebenarnya adalah seorang raja Ghassan ya. Tetapi karena zuhud sehingga dia meninggalkan tahtanya dan sering berkelana ke sana kemari ya. Sukanya itu dia beriktikaf di Masjidil Aqsa, dan dia berdoa lama, sujud lama, dan zikir lama di sana ya. Kemudian saat-saat tertentu dia pulang, maksudnya bukan pulang tapi dia melakukan perjalanan ke Mekah untuk haji atau Mekah untuk umroh ya. Dan dia ini terkenal orang yang doanya mustajab. Malaikat juga memberitakan seperti itu ya, doanya mustajab karena kezuhudannya, kewaraannya yang luar biasa. Nah, satu saat Ibrahim bin Adham ini ketika berada di Mekah, di sela-sela pelaksanaan ibadah umrah atau haji di sana, dia jalan-jalan di Mekah dan membeli kurma ke pedagang yang ada di Mekah itu. Saat membeli kurma itu mungkin tanpa sengaja dia mengambil satu biji kurma yang jatuh dari timbangannya itu ya. Kemudian beliau makan tanpa izin daripada pembeli atau penjualnya ya, tanpa izin dari pedagang yang menjual kurma itu. Dia makan itu kan biasa ya, kita lakukan. Nah, icip lah ya, icip-icip ya. Kalau sekarang sih masih sudah menjadi tradisi lah ya, kalau kita ke pasar kurma ya, ke toko-toko kurma ya, selama kita makan di situ itu sudah menjadi tradisi di sana, icip-icip gratis semua ya. Tapi kalau kita bawa pulang nggak boleh ya. Jadi kalau di sana silakan semampu perut kita, tapi kalau bawa pulang harus kita timbang dulu. Nah, pada saat dulu belum tradisi seperti itu. Nah, selesai transaksi itu dia bawa takaran kurmanya itu kemudian dibawa pulang ya. Berangkatlah dia menuju ke Palestina, ke Masjidil Aqsa dan beriktikaf di sana. Dia berdoa ya, berzikir kepada Allah. Ternyata ada informasi dari malaikat bahwa doa-doa yang dia panjatkan itu tidak semustajab dulu ya. Jadi dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah itu tidak semustajab yang pada saat dulu sebelum dia berangkat ke Mekah itu. Dia akhirnya bermuhasabah, evaluasi terus-menerus kira-kira apa kesalahan yang dilakukan ya, akibat atau yang mengakibatkan doa-doanya tidak manjur itu. Akhirnya diinformasikan bahwa ini adalah dikarenakan gara-gara satu biji kurma yang tidak izin pada saat dia makan icip dulu ya di Mekah itu. Akhirnya dia melakukan perjalanan, dia tinggalkan Palestina dan kembali ke Mekah. Dia cari pedagang yang menjual kurma itu siapa dia. Dia cari terus ya. Ternyata ketemu ya, ketemu beda dagangannya itu, tapi
ya penjualnya sudah lain ya. Ternyata saat ditanya mana penjual dulu yang jual di sini sudah meninggal ya. Diwariskan kepada anak-anaknya. Kebetulan yang saat itu salah satunya yang menjual ya, dan dia menceritakan begini begitu, saya minta kehalalan diikhlaskan. Dulu pernah saya makan tanpa izin 1 biji kurma itu, terus si penjualnya mengatakan saya tidak bisa memberi izin langsung karena yang mewarisi beda ini 10 bersaudara, saya salah satunya. Kalau Anda ingin minta kehalalan, ya Anda harus berjalan ke 9 yang lainnya. Kalau saya, ya terserah yang lainnya ya. Maka karena Ibrahim bin Adham ini serius untuk minta kehalalan 1 biji kurma itu, maka dia berjalan dari pintu ke pintu. Ya dia telusuri di Mekah itu saudara yang kaitannya menjadi pewaris beda penjual kurma itu. Maka semuanya satu demi satu meridhoi apa yang dia minta ya, dia ikhlaskan itu, dan penjual kurma yang menghadap itu juga mengikhlaskan sebagaimana saudara-saudaranya. Selesai kejadian itu dia kembali iktikaf di Masjidil Aqsa dan ada berita gembira dari langit ya, malaikat memberitakan bahwasanya dia kembali, doa-doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh jemaah sekalian ya, betapa kadang-kadang kita dalam hidup ini tidak warok ya, tidak berhati-hati ya, tidak waspada ya. Jangankan 1 biji kurma ya, 1 kilo pun juga barangkali kalau tidak diketahui ya kita tilep gitu ya. Jangankan 1 kilo, 1 kintal pun barangkali karena kerakusan manusia itu ada yang melakukan praktek kecurangan ya. Jadi ini evaluasi bagi kita semuanya ya, bahwa hal itulah yang mengakibatkan Allah memberikan teguran kepada kita. Ya kalau Allah cinta pada kita, maka tegurannya bisa langsung di dunia, sehingga bisa menghapuskan dosa kita berupa musibah ya, berupa teguran kita sakit. Itu teguran langsung dari Allah yang kalau kita sadar taubat, maka bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau tidak, maka nanti akumulasi ya, dosa itu akan akumulasi di akhirat, sehingga nanti kan antara orang-orang yang ahlul afiyah dan ahlul marad itu nanti ada semacam kecemburuan ya. Maksudnya orang-orang yang di dunia itu selalu sehat terus menerus ya, dia tidak pernah mendapatkan fitnah atau cobaan sama sekali, tidak pernah sakit, tidak pernah dapat masalah, tidak pernah dapat musibah di dunia. Nanti pada saat di akhirat menjelang hisab itu iri dengan orang-orang yang di dunia ini ahlul bala, yang banyak mendapatkan musibah. Ya, jadi mereka iri. Kenapa? Karena orang-orang yang ahlul bala ini pada saat dia dihisab nanti itu sekian banyak praktek-praktek kemaksiatan yang pernah dilakukan di dunia itu sudah sebagian besar terkikis, terhapus oleh musibah-musibah yang dia dapatkan di dunia. Dia sakit ya, dia dapat cobaan, mungkin motornya hilang atau kendaraannya hilang, atau mungkin ada anak-anaknya meninggal dunia. Pokoknya dia banyak sekali cobaannya, dia sabar ya menerima segala macam cobaan. Jadi semua dosa kemaksiatan yang pernah dia lakukan itu terkikis sebagian besarnya oleh cobaan-cobaan di dunia. Nah, sedangkan ahlul afiyah, orang yang tidak pernah mendapatkan musibah di dunia, ya mungkin hampir ya hanya sedikit lah ya, dia pada saat yaumul hisab ini merasa keberatan, kesulitan ya, karena dosa-dosa yang dilakukannya itu masih menumpuk. Belum ada revisi sama sekali, belum ada yang diedit begitu ya, kesalahannya masih banyak. Maka dia cemburu ya, seandainya, dan dia punya angan-angan ya, dia punya angan-angan seandainya dihidupkan kembali di dunia, dia siap ya setiap waktu, setiap saat untuk diberikan cobaan, diberikan musibah itu setiap hari, setiap waktu itu dia siap. Nah, tapi hanya sekedar penyesalan ini ya, tidak bisa dikembalikan ke dunia ya, pada masa itu. Oleh karena itu ya, mari kita bersama-sama bertafakur, bermuhasabah ya dalam kehidupan kita,
Mungkin ada di antara kita yang banyak mendapatkan cobaan, ya, banyak mendapatkan musibah. Mari kita bersabar dan husnudzon, ya. Semakin banyak cobaan itu mudah-mudahan bisa menjadi indikasi kuatnya iman kita. Kita masih kuat sabar dalam menerima cobaan itu. Kebalikannya, ya, bagi orang yang barangkali dalam kehidupan ini landai-landai saja mungkin, ya, kemudian hampir tidak pernah mendapatkan kesulitan yang berarti, musibahnya juga biasa-biasa, itu jangan senantiasa gurur, ya, atau berbangga. Bisa jadi itu dikarenakan iman kita yang menipis, ya. Dikarenakan mungkin, ya, itu tadi Allah masih belum langsung memberikan peringatan kepada kita, dan nanti diakumulasi di akhirat dosa-dosa dan tabungan kemaksiatan itu. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga itu adalah tentang kata-kata yadhunnu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Itu adalah taubihun lil mutaffifin, ancaman atau kecaman kepada orang-orang yang berlaku curang. Wa inkarun wa ta'jibun 'adzimun min halihim, ya. Allah sangat heran terhadap keadaan mereka. Kenapa begitu beraninya melakukan praktek-praktek kecurangan, ya? Ka'annahum la yadhunnuna, seolah-olah mereka tidak yakin bahwasanya mereka itu dibangkitkan pada hari kiamat dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Itu seolah-olah begitu, ya. Jadi kata-kata dzon ini kalau dia dinisbatkan kepada orang-orang mukmin maka bermakna keyakinan. Kalau dinisbatkan dzon, persangkaan itu kepada orang-orang kafir, maka ya sebatas dzon, ya, sebatas persangkaan. Dan ini adalah menjadi dalil bahwasanya at-tatfif, pengurangan itu adalah minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Wa hadzal wa'idu yatanawalu man yaf'alu dzalika. Ancaman seperti ini mencakup orang yang melakukan praktek kecurangan itu, wa man ya'zimu alaihi, dan orang yang berazam untuk melakukan itu. Karena azam itu adalah termasuk daripada dosa besar. Ini pendapat dari salah seorang mufassir, yaitu Ar-Razi, ya, yang para ulama yang lain belum sepakat tentang pendapat itu, ya. Jadi antara perbuatan dengan azam ini tidak disamakan, ya. Kalau Ar-Razi ini menyamakan, ya. Kalau orang yang melakukan praktek kecurangan dia dosa besar, yang azam pun juga sama. Ini Ar-Razi mungkin karena kehati-hatian. Tapi yang pendapat rajih di antara ulama yang lain, antara praktek dengan azam ini dibedakan. Di hadis Bukhari Muslim juga dibedakan, ya. Man azama bi hasanatin falam ya'malha falahu, barang siapa yang punya azam kebaikan kemudian dia belum melaksanakan kebaikan, falahu hasanah, kutibat lahu hasanah, maka dituliskan satu kebaikan. Kalau dia punya azam kebaikan, dia laksanakan, maka tertulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ila ad'afin katsira, sampai tidak terhitung jumlah pahalanya. Kebalikannya, ada orang yang punya azam kemaksiatan atau kejelekan, tetapi dia tidak jadi melakukannya, maka tertulis untuknya pahala satu kebaikan karena menjauhi maksiat. Tapi kalau dia laksanakan satu keburukan, maka dia ditulis dengan satu dosa saja, ya. Itulah menunjukkan rahman rahimnya Allah, ya. Jadi itu yang rajih di antara ulama. Yang kuat adalah yang melaksanakan. Antara perbuatan dan niat, misalnya ada seseorang yang niat untuk menceraikan istrinya karena ada masalah berat, ya, dia sudah bertekad bulat untuk menceraikan istrinya tapi belum terlafadzkan. Nah, itu bagaimana hukum fikihnya? Jawabannya adalah hukum fikihnya belum jatuh talak pada orang itu. Secara hukum fikih dan hukum duniawi belum jatuh talak karena dia belum eksplisit menyampaikan lafal talak, hanya azam dalam hatinya, ya. Nah, kalau dia menyatakan itu baru ditalak orang ini. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat itu tujuan atau hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Ada satu hadis yang maksudnya itu, kalau ada seseorang yang menikah tetapi dia punya keinginan tidak membayar lunas maharnya,
maka dia selama berhubungan dengan istrinya itu hukumnya zina. Itu ada hadis seperti itu ya. Jadi mahar ini bisa kita bayar cash, bisa kita cicil, bisa kita kredit, bisa kita utang gitu. Nah, jadi boleh saja ya. Kalau biasanya cash ya, mahar paling apa sih, alat sholat atau mungkin emas masuk diutangkan yang malu ya. Tapi kalau memang nggak ada uang, nggak ada modal ya boleh dalam bentuk utang ya. Jadi kalau ada seorang suami menikahi seorang istri, terus dia tidak berniat membayar maharnya, maka selama dia berinteraksi hubungan suami istri itu hukumnya adalah zina. Na'udzubillah min, itu adalah hisabnya di akhirat nanti ya. Inilah semua sekalian di tafsir Al-Infitar 1-6, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat curang ya, sifat mengurangi timbangan dalam bentuk pedagang ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sifat jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.